Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Betty Erviana Berukaro. Di sini saya akan membuat 5 pertanyaan beserta jawabannya. Bahan yang saya ambil dari buku Ellen G. White yang berjudul Membina Anak yang Bertanggung Jawab. Oke, saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Apa yang harus kita berikan kepada anak kita di rumah? Jawabannya, hak yang harus kita berikan kepada anak kita di rumah adalah anak kita berhak mendapat pendidikan sesuai dengan firman Allah. Contohnya, kita mendidik anak kita di rumah itu menjadi anak yang sabar, anak yang baik hati. Kita sebagai orang tua mengajari anak kita bagaimanakah kesabaran itu. Seperti apakah kesabaran itu? Sejak kecil kita tanamkan itu kepada anak-anak kita, pasti dia juga akan menjadi anak yang sabar dan menjadi anak yang baik. Kalau setiap hari kita tekankan kepada anak kita, dia pasti akan melakukannya. Karena anak itu ibaratkan seperti kertas yang putih, polos. Apa yang kita tuliskan, maka itulah yang melekat di dalam otaknya. Maka itu jugalah yang dia akan lakukan. Contoh yang kedua, kita mengajari anak kita di rumah itu bagaimana dia dapat memikirkan kepentingan orang lain tanpa mementingkan dirinya sendiri. Ya, kita selaku orang tua juga harus tahu apakah artinya mementingkan kepentingan orang lain. Kita harus tahu bagaimana caranya mendidik anak kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ya, tentunya kita sebagai orang tua juga kita harus juga belajar menjadi lebih baik supaya kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Ya, saya lanjutkan pertanyaan yang kedua. Hal apa sajakah yang harus kita hindari dalam mendidik anak? Jawabannya, jangan mengucapkan kata-kata kasar. Yang kedua, jangan mengucapkan sembarang kata atau kata-kata yang tidak pantas didengar oleh anak kita. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata itu di depannya. Dan yang ketiga adalah jangan bertengkar di depan anak kita. Pertanyaan yang ketiga, pendidikan yang utama dan pertama terdapat di mana bagi anak-anak kita? Jawabannya, pendidikan yang pertama itu adalah berada di dalam rumah tangga. Karena otomatis orang yang dikenal oleh anak kita adalah orang tuanya. Sejak dia lahir mulai mengenal itu, dia akan mengenal kedua orang tua dan keluarganya. Jadi pendidikan yang pertama itu adalah berasal dari rumah tangga atau keluarga. Di dalam keluarga, orang tua menjadi guru bagi anak-anak kita. Jadi, marilah kita menjadi guru bagi anak-anak kita untuk memberikan pendidikan sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaan yang keempat, tuliskan secara singkat tugas orang tua di dalam rumah tangga. Yang pertama, orang tua adalah sebagai guru untuk anak-anak kita. Dan yang kedua, memberikan pelajaran-pelajaran yang menuntun anak kita seumur hidupnya. Yang ketiga, pelajaran-pelajaran yang harus kita berikan kepada anak kita adalah bagaimana kita mengajari dia tahu apa sikap hormat. Apa artinya itu hormat atau menghormati orang lain? Itulah pendidikan yang kita berikan kepada anak kita. Pendidikan yang kedua juga harus kita berikan yaitu penurutan. Bagaimana kita menuruti firman Tuhan, bagaimana kita menuruti orang tua, bagaimana menjadi anak yang baik. Dan yang ketiga adalah pendidikan mengenai pengendalian diri. Pertanyaan yang kelima, jika kita sebagai orang tua sudah
melakukan pendidikan yang pertama, sudah berhasil mendidik anak kita di rumah sesuai dengan firman Tuhan, apakah yang akan terjadi? Jawabannya, anak-anak kita akan siap melanjutkan pendidikan yang kedua, yaitu melanjutkan pendidikannya kepada pendidikan anak taman kanak-kanak, melanjutkan ke SD, atau dia akan siap untuk menerima pelajaran dari gurunya. Karena kita sebagai orang tua telah memberikan pendidikan kerohanian dan mentalnya yang cukup baik di rumah. Oke, terima kasih. Hanya itulah 5 pertanyaan dan 5 jawaban yang saya dapat berikan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.